Oke, kali ini di sini kita bakal ngebuat tentang tutorial bagaimana caranya kita mengolah data detail situasi menggunakan software Civil War 3D. Nah, yang pertama teman-teman pasti udah mendapatkan data CSV dari hasil pengukuran detail situasi, yang dimana dapat dilihat ya, saya di sini menggunakan contoh data dari pengukuran detail situasi, dapat dilihat dari file explorer. Nah, yang pertama-tama untuk memasukkan data CSV ini ke dalam Civil itu kita harus merubah si format datanya yang dari Excel menjadi ke data TXT, atau kita nanti pakai Notepad untuk konversi datanya. Nah, caranya gimana? Pertama kita buka dulu data dari Excel, pasti dari teman-teman semua si data-datanya tuh bakal kegabung seperti ini. Nah, caranya gimana biar bisa terpisah per kolom? Itu kita buka di bagian Excel, terus ada bagian data, kita pencet datanya, terus from text or CSV kita pilih. Nah, setelah kita pilih, kita cari data di mana data tersebut ada, si data si CSV-nya ini. Terus kita buka, di sini ada nah, tutor pengolahan, contoh data CSV, kita klik. Nah, bakal keluar seperti ini. Nah, di sini kita ganti si data type detection-nya menjadi do not detect data types. Kalau udah, kita load. Nah, kalau udah, ini kita ganti si nama titiknya sampai bawah. Oke, udah, kita Ctrl X aja. X, salah. Ctrl X, terus kita ke atas lagi. Nah, kita pindahin ke sini. Nah, di sini untuk masukin ke Civil itu harus kita nomorin si titiknya biar terbaca dari segi formatnya. Gimana caranya? Kita kasih nomor aja gini, 1 2, terus kita blok, kita geser ke bawah sampai bawah. Nah, kalau udah nice, udah beres, kita Ctrl A aja, kita copy, terus kita buka Notepad. Nah, ini udah buka Notepad ya, kita tinggal Ctrl V. Nah, udah ke copy paste semua seperti ini. Formatnya harus ada nomornya, tidak usah kita kasih X, Y, dan Z nya, nggak usah, kita gini aja. Kalau udah kita save, kita astos deh, kita buka, kita kasih nama bebas. Nah, kalau udah kita exit lagi, ini don't save aja, no. Udah, terus kita buka Civil. Nah, di Civil tahapannya kita pertama buka new. Nah, di new ini kita harus mengganti si sistem koordinat yang ada dengan cara kita kasih titik komen, edit drawing, setting. Nah, di sini kita klik aja. Nah, di sini ada available coordinate system, belum terpilih. Di sini ada kategoris, kita pilih dulu jadi UTM 084. Nah, terus kita pilih zona 48S. Kalau udah kita apply, dapat 8S. Oke, sesuai. Nah, oke, selanjutnya tampilan Civil seperti ini. Caranya kita tadi udah ganti sistem proyeksi dengan pakai komen. Kalau mau langsung pun bisa. Nah, kalau mau langsung kita paling di setting, terus kita klik kanan, terus edit drawing setting. Nah, ini buat gantinya juga bisa di sini. Nah, gimana cara masukin poinnya? Yang pertama, di sini kan ada drawing di prospektor. Kita pilih point group, kita pilih new, terus di sini kita kasih nama tutorial pengolahan misalkan ya, bebas mau gimana. Kalau udah kita apply, terus oke. Nah, bakal keluar di sini si point groupnya. Kenapa sih kita harus buat point group dulu? Karena biar titik yang kita masukkan itu berada di satu folder gitulah kurang lebihnya. Nah, kalau udah buat point group, kita ke sini, terus kita ke point ini, kita create, terus di bagian yang ini kita klik. Nah, di sini kita masukkan
data yang tadi kita udah save, yang formatnya txt di tutorial pengolahan ini. Nah, langsung kebacakan di sini dari point northing point. Salah, ini kan masih ini ya. Di sini ada pilihannya PN aja dan lain-lain. Nah, karena di sini adalah point, terus ada easting northing jet sama si namanya, kita milihnya PN at sorry. Nah, PENJD. Nah, sini easting northing point elevation road description sama point number. Nah, kalau udah kita checklist add point to group. Nah, kita pilih yang ini. Kalau udah kita oke. Nah, semua titiknya udah. Cara kita tahu di mana titiknya tinggal kita Z, kita komen Z, enter. Nah, keluar semua titik-titiknya di sini seperti ini. Oke, sudah keluar semua titiknya, tinggal nanti. Nah, karena di sini bentuknya belum jelas ya, masih besar atau kecil, sebenarnya bisa kita rubah juga seperti ini kalau mau. Nah, biar kecil, tapi kecil banget ya. Caranya gimana? Kita pakai yang 1:1000 aja skalanya. Caranya kita klik satu, nanti keluar di sini bagian atasnya ada point group properties, kita klik. Nah, ini kan titiknya masih, si titik-titiknya tuh masih berbentuk silang ya. Kalau kita mau ganti bisa, tinggal kita klik itu. Terus ini point style, kita klik. Dan misalkan mau ganti ada bulatnya juga bisa. Ya udah, seperti ini. Nah, kalau mau ganti size nya tinggal di sini, kita ganti misalkan 0,1. Nah, berubah semua. Sekarang tinggal point elevation ini diganti di teksnya. Kita masukin row description, si nama titiknya. Oke. Ini biar nggak pusing lagi, kita hapus saja si point elevationnya. Udah apply, oke. Nah, jadi sisa sih nama-namanya gitu. Nah, kalau masih bingung kenapa ini nggak setara, kita bisa ganti lagi di properties. Kita pilih aja di sini. Terus mau di mana nih, di middle left kah, top center kah, atau di middle center, bisa, tinggal tergantung mau di mana. Ini coba yang lebih jelas gimana. Nah, kalau yang masih kan belum jelas banget, kita bisa kecilin skalanya jadi 1:100. Tapi memang si titiknya jadi kecil banget gitu. Kan itulah untuk si ngecilin si titik-titiknya. Nah, misalkan di sini udah beres ya, kita udah berhasil buat masukin data XY-nya dan EZ-nya ke dalam sini. Langkah selanjutnya kita mau ngebuat kontur dari hasil elevasi yang didapatkan dari satu titik ini. Nah, cara gimana? Tinggal kita ke surface bagian kiri, terus kita create surface. Ini tim surface udah benar, ini udah. Nah, tinggal di namanya kita mau masukin apa, bebas, misalkan kontur. Kalau udah oke. Nah, bakal keluar seperti ini di bagian kiri surface. Nah, ada ini plus, terus kita plus aja lagi. Nah, di definition kita plus lagi. Nah, terus point group kita add, terus kita klik si pengolahan datanya, yang tutorial pengolahan, apply, oke. Nah, jadi konturnya seperti ini. Caranya gimana buat merubah? Ini kan nggak tahu ya mana major mana minor. Nah, dan berapa intervalnya. Caranya tinggal kita klik, terus kita properties, bukan properties. Nah, untuk ngeceknya gimana caranya kita untuk ganti interval konturnya, tinggal kita klik si ininya, garis konturnya, klik kanan, terus edit surface style. Nah, di sini terdiri banyak sekali pilihan. Kalau kita mau ganti misalkan kontur intervalnya, di sini kan tertulis ya minor interval, major interval, karena kita kebetulan pakai skala 1000, jadi yang paling kecil tuh ada di 0,5.
dan majornya itu ada di 1. Nah, di sini ada juga kontur smoothing. Kalau kita mau nyalain tinggal kita kasih true. Nah, di sini ada pilihannya mau seberapa smooth. Misalkan kita ambil di sini smoothnya. Nah, kalau kita mau smoothing biar bagus 2 aja deh. Oke. Kalau udah apply. Oke. Nah, jadi kelihatan sudah di smoothing juga dari segi konturnya. Dapat dilihat juga teman-teman, jadilah konturnya. Nah, caranya gimana kalau kita mau ngilangin si garis hijaunya? Nih. Kita tinggal klik kanan lagi di surface style. Nah, di sini kan ada border ya, border type nih. Ini di false aja, ini di false aja. Terus apply. Oke. Nah, hilang akhirnya si bordernya. Seperti itu, maka jadilah titik kontur, garis kontur dari hasil pengolahan kita. Nah, setelah itu kalau udah beres ini, kita mau ngelakuin digitasi. Caranya gampang, biar nggak pusing, ada garis-garis seperti ini tinggal kita klik aja. Terus kita isolate object, terus selected object. Nanti buat cara ngembalinya lagi tinggal kita klik kanan lagi dimanapun, isolate object and object isolation, keluar lagi seperti itu. Klik isolate object. Oke. Nah, cara misalkan kita mau melakukan digitasi, caranya adalah kita tulis V-line ini sampai keluar seperti ini. Nah, kita tinggal mulai digitasi. Nah, caranya biar gampang, kalian ikutin aja nih. Untuk snapnya seperti ini, pilih yang endpoint, midpoint, center, node, sama intersection. Nah, kalau udah tinggal kita digit. Nah, misalkan digitasinya beres sampai sini aja. Kalau udah beres kita digitasi, kita enter. Kita digitasi lagi yang lain, misalkan jalanan ini, V-line lagi. Kita digit aja asalnya. Kalau udah enter, exit. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, karena ini tadi kita pakainya polyline, caranya biar jadi polygon, kita klik kanan, lalu kita properties. Nah, di sini ada pilihan miss, close, atau gimana. Kita pilih yang yes, kita enable. Udah beres. Berarti si polyline ini udah kita rubah jadi polygon, karena kan kebetulan ada beberapa hasil dari digitasi itu polygon ya. Kalau jadi polygon gitu, jadi memang kita tidak bisa langsung buat polygon. Sebenarnya bisa, tapi jadi susah kalau polygon tuh karena bentuknya kan seperti ini. Nah, langsung kotak, jadi kita langsung V-line aja. Kita digitasi misalnya di sini, tek 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 tek. Udah enter, kita klik ini, klik kanan, properties. Nah, di mixnya ini kita yes, terus enable. Udah, ini udah jadi polygon. Nah, seperti itu. Oke, tinggal tadi kita beresin untuk digitasinya sampai selesai. Nah, nanti kalau mau munculin si konturnya tinggal kita isolate object sama terus ke end isolation. Nanti bakal keluar lagi si objek dari konturnya. Nah, nanti kalian tinggal lakukan digitasi sampai selesai. Nanti untuk tutorial bagaimana cara layoutingnya akan dikirimkan kembali atau akan dibuat secepat mungkin agar teman-teman bisa tahu bagaimana caranya layouting di sipil. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih.